Saya nggak tahu kenapa balik telapak tangan itu, gitu kan? Katanya karena ada doa di situ minta agar dijauhkan dari keburukan. Tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi SAW yang membalik telapak tangan pada saat berdoa. Ini menurut para ulama, bukan menurut kami. Kami hanya sekedar membacakan, dan ini ternyata berdasarkan hadis sahih. Tidak tahu kok maksa untuk menjawab. Akhirnya yang menjadi korban adalah orang-orang awam. Ada dalilnya dibilang tidak ada hadisnya dibilang tidak ada hadis, ada riwayatnya dibilang tidak ada, boleh dibilang tidak boleh, atau tidak boleh dibilang boleh. Maka ini sungguh kecelakaan bagi umat Islam itu sendiri. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika sebuah urusan sudah dipasrahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran sesuatu tersebut ketika sudah diurus oleh orang yang bukan ahlinya. Ayo kita perbanyak belajar, sebab alam semesta tidak pernah berhenti dan tidak pernah bosan mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sekarang ini ada orang yang sangat minim bahan bacaannya, minim referensinya, berani menyalah-nyalakan orang lain tanpa harus banyak membaca terlebih dahulu, sehingga efeknya terkesan orang ini sudah berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, meskipun dia itu sebenarnya tidak ingin berdusta atas nama Nabi. Hanya saja pernyataan yang ia sampaikan memberikan kesan bahwa dirinya itu sudah melakukan dusta atas nama Nabi Muhammad SAW, sebab ia sembrono, terburu-buru di dalam berbicara masalah agama sebelum ia banyak bahan bacaannya. Begitulah efek daripada menghukumi sesuatu menggunakan hawa nafsu tanpa ilmu. Orang tersebut mempersoalkan seseorang ketika berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar dijauhkan dari bencana, musibah, malapetaka, penyakit dan semacamnya. Kemudian orang yang berdoa tersebut, ia membalik telapak tangannya. Telapak tangan yang batin menghadap ke arah bawah, sedangkan punggung telapak tangan menghadap ke atas atau ke langit. Ini dipersoalkan oleh orang tersebut dengan mengatakan tidak ada hadis seperti itu, katanya tidak ada riwayat, apalah bla bla bla. Intinya bagi orang itu ini masalah, padahal yang masalah sebenarnya dia sendiri, karena dia itu minim bahan bacaan. Sekarang mari kita fokus kepada pokok pembahasan, yaitu apa hukumnya membalik telapak tangan ketika berdoa, yaitu ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta sebuah nikmat kayak rezeki atau kebaikan, telapak tangan kita yang batin itu ke atas, yaitu menghadap ke langit. Namun di saat kita sudah meminta kepada Allah agar dihindarkan, dijauhkan dari bencana, musibah, penyakit dan semacamnya, punggung telapak tangan di atas, artinya menghadap ke langit, sedangkan batin telapak tangan menghadap ke bawah atau ke tanah. Apakah ini ada dalilnya? Maka jawaban kami jelas, hal ini sungguh ada dasarnya, sungguh ada dalilnya. Bahkan bohong apabila Nabi tidak pernah melakukan hal yang demikian. Saya nanya dulu, siapa yang berani mengatakan Sahih Muslim itu hadisnya hadis lemah? Atau siapa yang berani mengatakan Sahih Muslim itu hadisnya mungkar? Hadisnya itu adalah munqati, mursal, bahkan maudhu seumpama. Kan tidak mungkin ada yang berani. Kita sepakat Sahih Muslim itu hadisnya hadis sahih. Ternyata di sini di dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila samai. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meminta hujan, fa asyara bi dhahri kaffaihi ila samai. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan zahir kedua telapak tangannya
menuju ke arah langit. Artinya tangan beliau yang mulia dibalik. Di dalam mengomentari hadis tersebut, Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengutip penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahumallahu ta'ala rahmatal abror, amin ya rabbal alamin. Di sini dijelaskan, qala An-Nawawiyyu qala al-ulama'u as-sunnatu fi kulli du'ain li raf'il bala'i ay yarfa'a yadayhi ja'ilan zuhura kaffaihi ila samai wa idza da'a bi su'ali syai'in wa tahsilihi ayyaj'ala kaffaihi ila samai. Intaha. Imam An-Nawawi berkata, para ulama berpendapat bahwa kesunahan di dalam setiap berdoa untuk menolak bala, menolak bencana atau musibah, kesunahannya adalah ayyarfa'a yadayhi ja'ilan zuhura kaffaihi ila samai. Punggung telapak tangan ini diarahkan ke langit, artinya telapak tangan dibalik. Wa idza da'a bi su'ali syai'in wa tahsilihi ayyaj'ala kaffaihi ila samai. Intaha. Ketika seseorang itu meminta kepada Allah, berdoa untuk meminta sesuatu, ayyaj'ala kaffaihi ila samai, maka kedua telapak tangan yang batin dihadapkan ke arah langit seperti biasanya. Tapi di saat kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari bencana musibah, itu kata Imam An-Nawawi, menurut para ulama disunnahkan kita itu menjadikan punggung telapak tangan menghadap ke langit, sedangkan batin telapak tangan dihadapkan ke bawah. Ini menurut para ulama, bukan menurut kami. Kami hanya sekedar membacakan, dan ini ternyata berdasarkan hadis sahih. Oleh sebab itu saran kami kepada siapapun, tolong di saat kita menerima pertanyaan dari para jemaah atau manusia, masyarakat, hendaklah kita waspada, berhati-hati. Ketika kita tidak tahu, mendingan kita berkata la adri, I don't know, saya belum tahu, saya tidak tahu. Karena jawaban ketika kita mengatakan saya tidak tahu di saat kita benar-benar tidak tahu, itu tidak akan pernah mengurangi kehormatan diri kita. Tidak akan pernah. Tidak akan bisa untuk menjelekkan diri kita ketika kita jujur. Namun ketika kita sudah memaksa, tidak bisa, tidak tahu kok maksa untuk menjawab, akhirnya yang menjadi korban adalah orang-orang awam. Ada dalilnya dibilang tidak ada hadisnya dibilang tidak ada hadis, ada riwayatnya dibilang tidak ada, boleh dibilang tidak boleh, atau tidak boleh dibilang boleh. Maka ini sungguh kecelakaan bagi umat Islam itu sendiri. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika sebuah urusan sudah dipasrahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran sesuatu tersebut ketika sudah diurus oleh orang yang bukan ahlinya. Ayo kita perbanyak belajar, sebab alam semesta tidak pernah berhenti dan tidak pernah bosan mengajar. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.